Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Kali ini ada cerita dari Lakon Story. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Pulang dari Gunung Kawi. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link, ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Sebut saja namanya Pak Wiryo. Beliau adalah pengusaha penggilingan padi di salah satu desa kecil yang ada di Jawa Timur. Ya, sebenarnya bisnis Pak Wiryo ini lancar dua saja, meski tidak terlalu besar, tapi terlihat cukup untuk menghidupi keluarganya. Bahkan katanya, hidup Pak Wiryo ini lebih kesederhana. Omset penggilingan padi di pabriknya tidak terlalu besar ditambah lokasinya memang ada di desa kecil. Jadi ya pendapatannya segitu-gitu saja. Nah, singkat cerita, saat itu mesin penggilingan Pak Wiryo ini rusak. Hasil penggilingan banyak yang hancur. Intinya kualitas berasnya jadi menurun drastik. Ya kalau katanya, ada yang sabotase mesin giling tapi gak tahu pastinya. Sejak saat itu pabrik gilingnya benar dua sepi. Ditambah sawah warga juga sedang terkena hama wereng. Jadi ya semakin beratlah bisnis Pak Wiryo ini. Awalnya Pak Wiryo coba banting setir ke bisnis yang lain dan coba kerja ke sana ke sini, tapi hasilnya tetap saja kurang untuk menghidupi keluarganya. Karena tuntutan keluarga ditambah anak yang masih kecil, Pak Wiryo waktu itu benar-benar stres. Hutang di tetangga dan kerabat sudah mulai menumpuk. Satu persatu perabotan rumah tangga habis. Jangankan perhiasan, TV, kursi, dan perabotan lainnya waktu itu juga sudah tidak ada. Kalau tidak salah tangkap, kami juga mendengar jika saat itu tidak ada lagi satupun perabotan yang ada di rumah Pak Wiryo. Jadi benar-benar habis sih. Dan mirisnya keadaan ekonomi Pak Wiryo seperti itu terjadi sekitar 3 tahun lamanya. Di situ, Pak Wiryo sebenarnya tidak diam di rumah. Setiap hari Pak Wiryo selalu keluar dari rumahnya untuk tetap berusaha mencari uang. Kadang mulung, kadang ikut bantu dua tetangga. Apapun lah asal dapat uang. Istrinya ini sakit duaan, jadi gak bisa bantu cari uang. Tapi terkadang juga jadi buruh cuci dan setrika di tetangga kalau ada yang membutuhkan. Puncaknya setelah Lebaran Idul Adha, Pak Wiryo ini ketemu teman lamanya di tongkrongan dekat masjid. Setelah mereka cerita panjang lebar, Pak Wiryo ini dapat info dari temannya agar dirinya pergi ke Gunung Kawi yang ada di Jawa Timur. Siapa tahu kalau dari sana hidupnya bisa berubah. Ya awalnya si Pak Wiryo ini keberatan karena yang Pak Wiryo tahu Gunung Kawi adalah tempat pesugihan. Namun karena saat itu Pak Wiryo melihat keadaan istri dan anaknya sudah sangat terpepet, akhirnya Pak Wiryo merenung dan memikirkan ucapan temannya tersebut. Menurut info rumah Pak Wiryo waktu itu juga sudah akan disita. Karena beban yang rasanya semakin berat dan sudah kebingungan tidak ada jalan. Akhirnya Pak Wiryo berangkat ke Gunung Kawi sendirian. Sesampainya di sana Pak Wiryo ini tidak tahu harus berbuat apa karena selain hanya bawa uang 50.000 di kantongnya. Berangkatnya Pak Wiryo ini tidak pamit dengan temannya tadi yang memberi informasi. Karena kebingungan Pak Wiryo ini akhirnya tidur di masjid perkampungan dekat pesarean. Selama 2 hari Pak Wiryo berkunjung dan mondar-mandir di area pesarean karena tidak tahu harus ngapain. Yang Pak Wiryo lihat waktu itu hanya orang berdoa dan berziarah di makam. Setiap Pak Wiryo bertanya tentang praktek pesugihan, semua orang di sana mengelak dan tidak ada satupun yang terlihat memberikan informasi. Karena mulai putus asa Pak Wiryo, akhirnya mulai mencari tempat tidur di kawasan pesarean tersebut. Karena kalau kembali ke masjid tempat Pak Wiryo tidur sebelumnya, jaraknya lumayan jauh. Dan setelah berjalan mondar-mandir, Pak Wiryo melihat ada beberapa orang yang tidur di sekitar bawah pohon dewandaru.
Di situ karena Pak Wiryo menganggap jika di situ boleh ditiduri, Pak Wiryo akhirnya ikut tidur di tempat tersebut. Beliau tidur di area bawah pohon dewandaru bersama sekitar 3 orang lainnya yang sudah terlebih dahulu terlihat tertidur. Malam itu sekitar awal bulan Suro, Pak Wiryo yang sebelumnya tidur lelap, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang manggil dirinya. Entah itu dalam keadaan bermimpi atau gimana, yang jelas saat itu Pak Wiryo katanya melihat ada sosok kakek dua tua berdiri di depannya. Info ini saya kurang jelas sih ya. Kalau yang saya tangkap ketika tidur di bawah pohon dewandaru tersebut, Pak Wiryo bermimpi melihat kakek dua tua. Dalam mimpinya, Pak Wiryo melihat sosok kakek-kakek tua tersebut terlihat sedang membangunkan dirinya. Karena terkejut, Pak Wiryo akhirnya terbangun. Nah, waktu bangun, bukannya melihat ada sosok kakek tua, Pak Wiryo malah melihat ada beberapa buah dewandaru yang jatuh di sekitar tubuhnya. Dan tidak mau memperdulikan semua itu, ditambah keadaan Pak Wiryo yang masih mengantuk, akhirnya Pak Wiryo kembali memejamkan matanya. Keesokan harinya, sekitar pukul 5 pagi, Pak Wiryo dibangunkan oleh seseorang karena pagi itu keadaan sedang gerimis. Pak, bangun Pak. Silahkan pindah tempat. Ini gerimis, ya, ucap laki-laki tersebut. Setelah Pak Wiryo bangun, mereka pun akhirnya berkenalan yang ternyata orang yang membangunkan Pak Wiryo tersebut mengaku bernama Gunawan yang sedang berkunjung ke Gunung Kawi ingin mencari pesugihan atau bahasa halusnya mereka, mencari berkah. Tidak melewatkan kesempatan itu, Pak Wiryo akhirnya mengorek informasi dari Gunawan tentang bagaimana tata cara mencari pesugihan di tempat tersebut. Singkat cerita, menurut Gunawan, ternyata saat itu Pak Wiryo salah tempat. Lalu dengan jelas Pak Wiryo ini diarahkan oleh Gunawan ke suatu tempat yang ada di daerah tersebut. Puncaknya setelah bertemu oknum orang yang tepat dan melakukan semua prosesi ritual, Pak Wiryo akhirnya tinggal sekitar 7 hari di tempat tersebut. Singkat cerita, di hari ke-8 Pak Wiryo ini akhirnya pulang. Pak Wiryo dapat ongkos pulang dari Gunawan. Nah, waktu perjalanan pulang, Pak Wiryo ini bertemu Pak Danis di salah satu warung makan di daerah Sidoarjo. Setelah berkenalan dan mengobrol kesana kemari, ternyata Pak Danis ini salah satu agen jual beli tanah yang sedang mencari lahan di daerah tempat tinggal Pak Wiryo. Dan untungnya, saat itu banyak warga desa Pak Wiryo yang sedang ingin menjual tanah dan sawahnya karena hama wereng yang terus saja menyerang. Singkat cerita, tepat 1 bulan kemudian, Pak Wiryo akhirnya berhasil membantu penjualan tanah kepada Pak Danis yang tanpa disangka-sangka. Pak Wiryo saat itu mendapatkan total fee sebesar 1 miliar rupiah dari kedua belah pihak. Setelah itu kehidupan Pak Wiryo akhirnya berubah total. Semua hutang lunas dan bisnisnya pun kembali berjalan. Di samping itu, di rumahnya, Pak Wiryo tidak lupa untuk tetap melakukan ritual dari Gunung Kawi agar rezekinya terus berjalan lancar. Ada yang bilang anak dan istri Pak Wiryo tidak mengetahui jika Pak Wiryo melakukan praktek pesugihan. Namun prediksi kami pribadi, istrinya pasti mengetahui karena sajen, ritual dan sebagainya dilakukan oleh Pak Wiryo di rumahnya. Jadi rasanya mustahil jika istrinya tidak tahu. Ritualnya ini ribet loh. Butuh sajen, ruangan khusus dan sebagainya. Kabarnya, praktek pesugihan Pak Wiryo ini juga tercium ke para tetangga dekat rumahnya. Karena selain Pak Wiryo sering terlihat bertingkah aneh, tetangga juga sering melihat ada kejadian aneh di rumah Pak Wiryo. Namun semua anggapan itu akhirnya terpatahkan karena semua warga pun tahu jika Pak Wiryo memang kaya dari makelar tanah. Mekanisme pesugihan memang seperti ini ya. Ada yang tidak terlihat dan memang ada perantara. Di samping itu, kabar tanah laku karena dibantu oleh Pak Wiryo akhirnya mulai menyebar kemana-mana. Sejak saat itu ada banyak orang yang meminta bantuan kepada Pak Wiryo untuk menjualkan tanahnya. Meski tidak sebesar yang pertama, Pak Wiryo waktu itu kembali berhasil menjualkan tanah beberapa orang atas bantuan dari Pak Danis.
Dan Pak Wiryo kembali mendapat fee ratusan juta rupiah. Di situ hidup Pak Wiryo seketika berubah. Tidak hanya hidup, gaya hidupnya pun berubah. Meski belum mahir mengendarai mobil, saat itu Pak Wiryo mulai membeli mobil mewah. Sejak memiliki mobil, Pak Wiryo ini jarang sekali di rumah. Setiap pamit kepada istrinya dia bilang kalau sedang mencari rejeki. Ya kalau prediksi saya, Pak Wiryo ini keluarnya ya kunjungan ke Gunung Kawi. Kan ada persyaratan kunjungan rutin. Ya kalau kalian pernah baca tulisan lakon story tentang bagaimana tata cara pesugihan Gunung Kawi pasti tahulah kemana Pak Wiryo pergi. Memang ada tata caranya. Gak boleh sembarangan. Kalau terlewat ya bisa bahaya. Singkat cerita, tepat 2 tahun setelah itu, kini Pak Wiryo sudah hidup sebagai orang kaya. Rumahnya besar dan bisnis penggilingan padinya juga berjalan dengan cukup ramai. Namun ketika masih jaya duanya, istri Pak Wiryo tiba-tiba meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Kematian yang mendadak itulah yang akhirnya membuat Pak Wiryo benar-benar terpukul dan tertekan tidak karuan. 7 hari kemudian, karena masih tidak terima dengan kematian istrinya, Pak Wiryo pun setiap hari keluar dari rumahnya sambil terus menangis sepanjang jalan. Karena kurang konsentrasi dan banyak pikiran akhirnya Pak Wiryo ini kecelakaan. Mobil Pak Wiryo oleng dan menabrak kendaraan lain hingga menewaskan Pak Wiryo. Puncaknya saat itu anaknya lah yang menjadi pewaris harta kekayaan Pak Wiryo. Karena kurang cakap dalam menjalani bisnis dan gaya hidup yang terkesan berlebihan, semua bisnis Pak Wiryo akhirnya kembali sepi dengan semua aset Pak Wiryo yang terlihat terjual kembali. Meski belum tahu pastinya, kabar terakhir yang kami dapatkan, anak dari Pak Wiryo ini tertangkap terkait kasus narkoba. Nah, kalau melihat rentan waktu kejadian Pak Wiryo jatuh miskin hingga kaya, sepertinya ini memang efek dari sebuah praktek pesugihan. Bagi yang sudah baca tulisan kami dulu pasti paham lah ya bagaimana mekanisme pesugihan di tempat tersebut. Ya kalau ada yang bilang memang rezekinya Pak Wiryo karena sudah bertemu dengan Pak Danis, hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena jika Pak Wiryo tidak dari Gunung Kawi, pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Pak Wiryo berhenti di warung. Info penjualan tanah lancar hingga mendapat fee sebesar itu. Semuanya memang ada settingannya yang sepertinya hanya pelaku pesugihan tersebut yang paham. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen video ini dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.